Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzai Ramadan dengan NPM 245503159. Di sini saya di Departemen Banktek dan Divisi Pengmas. Di sini saya akan menganalisis studi case PKBM arah-arakan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Yang pertama di sini ada pertanyaan pertama, mengidentifikasi pelanggaran dan mengklasifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa di atas ke dalam jenis pelanggaran ringan, sedang maupun berat berdasarkan pasal 8. Jawaban pertama, identifikasi pelanggaran berdasarkan pasal 8 berdasarkan kronologi kejadian tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diklasifikasi ke dalam beberapa tingkatan pelanggaran berikut. Itu pelanggaran ringan, masa mahasiswa mengabaikan instruksi koordinator atau koor lapangan BMFT untuk merapat dan saat terjadi kemacetan. Tindakan ini melanggar pasal 8 ayat 1 huruf A yang berbunyi tidak mengikuti instruksi panitia. Yang kedua ada pelanggaran sedang, penggunaan miniatur tower dan sound system yang melebihi kapasitas jalan sehingga menimbulkan kemacetan parah di area fakultas. Tindakan ini melanggar pasal 8 ayat 2 huruf D yang berbunyi pelanggaran terhadap aturan larangan yang tidak berdampak besar mengganggu ketertiban umum. Pasal 7 ayat 9. Yang ketiga ada pelanggaran berat. Oknum mahasiswa yang menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot brong atau modifikasi dan melakukan aksi raving atau menggeber yang menimbulkan kebisingan berlebihan hingga mengganggu ujian. Tindakan ini melanggar pasal 8 ayat 3 huruf D, penggunaan kendaraan dengan knalpot brong. Koordinator massa mahasiswa mengalihkan rute secara sepihak keluar dari rute resmi menuju area Taman Dekanat. Tindakan ini melanggar pasal 8 ayat 3 huruf D yang berbunyi konvoi liar di luar rute pasal 7 ayat 8. Kedua, konsekuensi dan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang telah kamu temukan. Sanksi apa saja yang dapat dilakukan oleh BMFT beserta berdasarkan pasal 9 kepada organisasi Himatro secara kelembagaan dan oknum individual mahasiswa yang membawa motor berknalpot brong. Berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh BMFT berwenang menjatuhkan sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu sanksi untuk organisasi Himatro secara kelembagaan karena Himatro melakukan pelanggaran berat berupa pengalihan rute sepihak atau konvoi liar, maka berdasarkan pasal 9 ayat 3 huruf A, Himatro ataupun himpunan lain dapat dijatuhi sanksi berat yaitu dilarang mengikuti kegiatan pelepasan wisuda selama satu periode wisuda berikutnya. Sanksi yang kedua untuk sanksi individual mahasiswa bagi oknum mahasiswa yang membawa dan menggeber motor knalpot brong, pelanggaran berat individual berdasarkan pasal 9 ayat 3 huruf B, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa dilarang mengikuti kegiatan pelepasan wisuda pada periode tersebut atau dikeluarkan dan didiskualifikasi dari barisan pelepasan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, prosedur elekasi atau rekomendasi dekanat jika aksi knalpot brong dan gangguan terhadap ujian tersebut dianggap telah melanggar peraturan rektorat tentang tatip tentang tata perilaku mahasiswa sesuai pasal 10. Apa langkah yang harus diambil BMFT dan berkas atau komponen apa saja yang wajib dilengkapi oleh BMFT sebelum melaporkan ke pihak dekanat? Jawabannya yang saya jawab di sini adalah jika gangguan suara knalpot brong terhadap ujian laboratorium dinilai telah memenuhi syarat pelanggaran peraturan rektorat mengenai tata perilaku mahasiswa, langkah dan berkas yang harus disiapkan oleh BMFT adalah panitia BMFT menyusun dan memberikan
rekomendasi sanksi tertulis pada pihak dekanat Fakultas Teknik. Selanjutnya, dekanat yang berhak meneruskan laporan tersebut ke tingkat universitas. Berhak dan komponen yang harus dilampirkan yang wajib dilengkapi di pasal 10 dan ayat 2. 1. Kronologi kejadian secara runtut dan jelas. Yang kedua, identitas pelaku atau oknum mahasiswa yang melanggar. Terus yang ketiga, bentuk pendukung bisa berupa foto, video, maupun laporan tertulis gangguan ujian. Yang terakhir, sanksi kegiatan jika ada. Solusi preventif ketua himpunan yang bertanggung jawab penuh terhadap masanya, langkah koordinasi apa yang harusnya kamu lakukan dengan BMFT sebelum hari H acara agar konsep futuristik electric storm tetap bisa berjalan tanpa melanggar ketentuan logistik dan perizinan atribut pada pasal 5. Sebagai ketua himpunan, langkah preventif dan koordinatif yang seharusnya dilakukan sebelum hari H agar konsep futuristik electric storm aman secara hukum adalah pengajuan izin atribut dan properti pasal 5 ayat 3, melaporkan dan mengajukan persetujuan tertulis kepada BMFT mengenai dimensi miniatur tower dan spesifikasi sound system serta konsep kostum agar dipastikan tidak mengganggu jalan lalu lintas fakultas. Yang kedua, pendaftaran koordinator dan jumlah massa. Pada pasal 3 ayat 3, wajib menunjuk koordinator lapangan atau korlap resmi dari himpunan dan melaporkan jumlah pasti massa yang akan turun ke BMFT untuk mempermudah koordinasi alur. Yang ketiga, briefing lapangan, briefing larangan knalpot dan aturan. Pasal 5 ayat 2 yang berisi mengadakan briefing internal kepada seluruh massa himpunan untuk menegaskan larangan penggunaan knalpot brong, kewajiban menjaga ketertiban serta kepatuhan mengutip terhadap rute yang nantinya ditetapkan oleh BMFT. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.